Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang bab perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang ada di bab 2 IPA kelas 4. Nah, materinya adalah benda termasuk materi. Nah, kita akan belajar tentang materi. Benda termasuk materi atau zat. Nah, benda dapat mengisi ruang, memiliki massa dan memiliki volume. Nah, itu adalah materi. Massa adalah ukuran yang menunjukkan jumlah atau banyaknya materi. Sedangkan massa suatu benda dapat berbeda dengan massa benda lainnya. Lanjut. Nah, ini kita lihat di sini ada yang semangkah. Nah, contohnya kita lihat di sini. Nah, ini ada timbangan. Nah, ini ada apel 300 gram dan semangka 4000 gram. Nah, ini massa satu buah apel lebih ringan dibandingkan dengan massa satu buah semangka. Nah, ini sedangkan ini massa benda dapat diukur menggunakan timbangan. Sedangkan hasil timbangan tersebut disebut sebagai berat. Selanjutnya, ciri-ciri materi lainnya adalah mengisi ruang dan memiliki volume. Artinya, setiap materi tentu memiliki ukuran tertentu. Nah, contohnya misalnya yang gambar A, minyak dengan volume 1500 ml. Nah, ini 600 ml dan ini adalah 330 ml. Nah, ini ada minyak yang A, B, dan C. Nah, masing-masing memiliki volume yang berbeda. Nah, ini ada tadi yang A itu 1500, 600, dan 330 ml. Selanjutnya, materi. Nah, wujud materi. Materi benda dapat diukur massa dan volumenya jika menempati wadah atau ruang tertentu. Massa dan volume benda menunjukkan jumlah atau banyaknya materi atau yang disebut dengan zat. Nah, ini tentang wujud benda. Jadi, materi benda dapat diukur massa dan volumenya jika menempati wadah atau ruang tertentu. Selanjutnya, kita lihat di sini adalah benda. Nah, benda adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Nah, benda ada 3, yaitu benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Nah, kita lihat di sini benda padat. Nah, ini gambar contoh benda padat. Nah, benda padat ini bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya dan volume tetap. Nah, ini adalah contoh kayu, misalnya kayu ini adalah contoh benda padat. Nah, jadi tidak mengikuti bentuk wadahnya atau volumenya tetap. Nah, kalau ini mencair. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini benda cair. Nah, ini benda cair. Benda cair ini
berubah mengikuti wadah, volume tetap. Nah, sama ini persamaannya volume tetap. Nah, kemudian yang dapat berubah, semuanya dapat berubah. Nah, ini menekan ke segala arah. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, kalau yang ini susunan zat penyusunnya sangat rapat. Nah, ini. Selanjutnya kita benda gas. Nah, benda gas cirinya yaitu benda dapat mengisi segala benda dapat mengisi seluruh ruangan. Kemudian bentuk mengikuti wadah. Dan selanjutnya memiliki massa dan volume selalu berubah. Demikian. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Nah, ini ada misalnya ini dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian cair menjadi gas disebut menguap. Nah, kemudian ini gas ke padat menjadi kristal. Sebaliknya padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, kalau yang ini padat ke cair disebut mencair. Sedangkan cair menjadi dari perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, ini perubahan wujud benda. Nah, maksudnya adalah gini ya. Nah, ini kalau misalnya perubahan wujud dari benda gas ke benda gas ke menjadi cair disebut mengembun. Nah, sebaliknya jika perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Nah, kalau yang ini perubahan wujud dari benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, kemudian dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Nah, kemudian dari benda padat menjadi cair disebut mencair. Selanjutnya dari benda cair menjadi padat disebut membeku. Nah, demikian. Selanjutnya kita lihat contoh membeku. Nah, ini adalah membeku dari benda cair menjadi padat. Contohnya es batu. Nah, yang ini mencair. Nah, ini dari benda padat menjadi cair. Nah, dari es krim. Nah, ini menguap jika kita memasak air. Dan ini kita masukkan air panas atau es ke dalam gelas. Nah, dia mengembun. Nah, demikian. Nah, demikianlah rangkuman bab 2 IPAS tentang perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.